Kisah dimulai dengan Igor, seorang pria yang bekerja sebagai tukang ledeng di sebuah perusahaan. Sementara Pina, seorang wanita yang menawan, bekerja di perusahaan yang sama sebagai penyaji kopi. Mereka memiliki ketertarikan satu sama lain yang semakin hari semakin sulit disembunyikan. Suatu hari mereka secara tidak sengaja bertemu di ruang kerja Igor. Momen tersebut memperlihatkan ketertarikan yang nyata di antara mereka. Di tengah kesibukan kerja, mereka mencoba memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan cara berkebun. Namun suasana di ruang kerja Igor tidak mendukung dan mereka merasa kurang nyaman untuk melanjutkan kegiatan tersebut di sana. Setelah mempertimbangkan situasinya, mereka memutuskan untuk menghentikan kegiatan itu. Dengan niat untuk mencari tempat yang lebih baik dan lebih nyaman, mereka berencana melanjutkan pertemuan mereka di lain waktu dan tempat yang lebih sesuai. Kesadaran bahwa mereka membutuhkan ruang yang lebih privat membuat mereka sepakat untuk mencari lokasi yang tepat agar bisa berkebun dengan lebih baik tanpa gangguan pekerjaan. Hubungan mereka pun berkembang dengan harapan bahwa pertemuan berikutnya akan memberikan mereka kesempatan untuk lebih terbuka dan menikmati kebersamaan tanpa merasa terganggu oleh lingkungan kerja. Pina adalah seorang ibu yang penuh perhatian dengan seorang anak laki-laki bernama Lorenzo. Setiap hari dia selalu memastikan Lorenzo diantar dan dijemput dari sekolah. Suatu hari sebelum pulang, guru di sekolah Lorenzo mengumumkan bahwa 1 bulan lagi akan diadakan festival anak-anak yang menampilkan drama bertema hewan. Lorenzo mendapat peran sebagai singa dan dia sangat gembira mendengarnya. Hari itu Lorenzo ikut pulang ke rumah temannya karena Pina harus datang terlambat. Setelah menyelesaikan urusannya, Pina menyusul ke rumah teman Lorenzo dan membawanya pulang. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil berdua saja sejak Pina dan suaminya bercerai. Meskipun telah berpisah, Lorenzo masih menjaga komunikasi dengan ayahnya, sesuatu yang tidak sepenuhnya disukai oleh Pina. Saat rumah sepi dan Lorenzo tertidur, Pina memiliki kebiasaan unik. Dia akan melepas semua atributnya dan bersantai dengan sebatang rokoknya. Ini adalah momen istirahat yang sangat dinantikannya setiap hari. Namun kebiasaan ini sering terganggu karena Lorenzo kini sering terbangun di tengah malam dan mencarinya. Pina kemudian harus menghentikan kegiatannya untuk menenangkan Lorenzo dan menidurkannya kembali. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan tantangan, Pina berusaha keras untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, perannya sebagai ibu, dan waktu untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa tantangan ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapinya dengan penuh kesabaran dan cinta. Keesokan harinya, Pina dan Igor sedang makan siang bersama di kantin. Mereka saling berpandangan dengan penuh arti dan Pina menunjukkan harta karun miliknya alias itunya. Ia memberikan kode yang jelas kepada Igor. Mereka pun sepakat untuk bertemu di salah satu ruangan sepi di kantor dan melanjutkan dengan kegiatan berkebun mereka di sana. Namun lagi-lagi Igor merasa tidak nyaman dan menyarankan mereka mencari tempat yang lebih baik seperti sebuah penginapan. Pada malam harinya, Igor memberanikan diri untuk menyewa sebuah kamar hotel dan menunggu Pina di sana. Dengan sabar, ia menanti kedatangan Pina, sementara Pina berusaha mencari cara untuk pergi tanpa membuat Lorenzo curiga. Pina kemudian berbohong kepada Lorenzo, mengatakan bahwa ia harus pergi ke rumah tantenya yang membutuhkan bantuan. Rencananya tampak akan berhasil, namun tiba-tiba Lorenzo menelpon dan meminta bantuan. Masalah yang dihadapi Lorenzo sebenarnya cukup sepele. Ia tidak bisa menemukan selai roti yang biasa disimpan ibunya. Dengan perasaan kesal, Pina terpaksa kembali ke rumah untuk membantu Lorenzo. Namun ketika sampai di sana, ia menemukan Lorenzo sudah menemukan selai roti tersebut dan sedang asik menikmatinya sambil menonton TV. Pina merasa seolah-olah dikerjai oleh anaknya sendiri. Malam itu rencananya untuk bertemu dengan Igor pun gagal. Pina merasa frustasi karena harapannya untuk menikmati waktu pribadi bersama Igor kembali tertunda.
Dia sadar bahwa menjaga keseimbangan antara perasaannya sebagai ibu dan keinginannya untuk memiliki waktu pribadi adalah tantangan besar. Meskipun demikian, dia tetap bertekad untuk mencari cara agar bisa menjalani keduanya tanpa mengorbankan salah satu. Igor di sisi lain memahami situasi Pina dan berusaha untuk tetap sabar dan mendukungnya. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan pengertian untuk bisa berjalan dengan baik. Keesokan harinya, Pina dan Igor bertemu lagi di tempat kerja. Pina meminta maaf kepada Igor karena malam sebelumnya tidak bisa datang karena harus mengurus anaknya. Dia berjanji bahwa malam ini pasti bisa menemui Igor. Pina pun berangkat lebih dulu, sementara kini giliran Igor yang mencari-cari alasan agar bisa pergi dari rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam itu Igor beralasan kepada istrinya yang bernama Flora bahwa ia ingin keluar untuk mencari cemilan. Flora sebenarnya tidak terlalu memperdulikannya, namun Igor malah melakukan kesalahan dengan basa-basi mengajaknya untuk ikut. Tanpa diduga, Flora menyetujui ajakan itu dan mereka pun akhirnya pergi makan bersama di sebuah warung pinggir jalan. Sementara itu, Pina berkali-kali menelpon Igor, namun Igor tidak mengangkat teleponnya. Kejadian ini terasa seperti sebuah pembalasan bagi Pina karena harapannya untuk bertemu Igor kembali gagal. Igor merasa frustasi karena kesalahannya sendiri membuat rencana mereka berantakan. Malam itu dia dan Flora menikmati makanan mereka, namun pikirannya terus-menerus memikirkan Pina yang menunggunya. Pina di sisi lain merasa kecewa dan sedikit marah karena rencananya kembali gagal. Sejak malam itu, Pina tidak pernah lagi melihat atau bertemu Igor di kantor. Ketidakhadiran Igor membuat Pina merasa kesal dan frustasi. Emosinya mudah tersulut sehingga ia sering merasa marah tanpa alasan jelas. Suatu hari saat Pina dan Lorenzo pergi ke toko kain untuk membeli bahan yang akan dijadikan kostum singa, suasana hati Pina yang buruk tak kunjung membaik. Di toko kain, kesalahan Pina memuncak. Ia berbicara dengan nada tinggi kepada penjual yang mencoba membantunya. Lorenzo yang melihat ibunya dalam keadaan marah merasa takut dan cemas. Tanpa sepengetahuan Pina, Lorenzo pergi menjauh dari ibunya. Setelah beberapa saat, Pina menyadari Lorenzo tidak ada di dekatnya. Panik, ia segera mencari Lorenzo di sekitar toko. Beruntung, Pina menemukan Lorenzo tidak jauh dari sana, bersembunyi di sudut toko dengan wajah ketakutan. Pina segera menghampirinya dan menenangkan Lorenzo, meminta maaf atas sikapnya yang kasar. Insiden ini membuat Pina merenung. Ia menyadari bahwa kekesalannya terhadap Igor tidak seharusnya mempengaruhi hubungannya dengan Lorenzo atau orang lain. Kekesalan Pina ternyata tidak berhenti sampai di situ. Sikap Lorenzo juga sering membuatnya jengkel, terutama ketika mainan-mainan di kamar Lorenzo tergeletak berantakan. Kekacauan ini semakin membuat Pina geram. Dalam kemarahan, Pina memutuskan untuk membuang mainan-mainan milik Lorenzo saat anaknya masih berada di sekolah. Kemudian ketika Lorenzo pulang dan masuk ke kamarnya, ia terkejut melihat mainan-mainan kesayangannya hilang. Kamarnya kini tampak kosong dan sepi. Lorenzo merasa sangat sedih dan kecewa saat mengetahui bahwa ibunya sendiri yang telah membuang mainan-mainan tersebut. Pina berusaha menjelaskan tindakannya kepada Lorenzo, mengatakan bahwa mainan-mainan itu sudah usang dan jelek. Sebagai gantinya, ia membelikan sebuah mobil-mobilan kecil untuk Lorenzo. Namun, mobil-mobilan itu tidak mampu mengobati kekecewaan Lorenzo yang merasa kehilangan mainannya yang sudah menjadi bagian dari dunianya. Seiring berjalannya waktu, Pina menjalani pekerjaan dan hidupnya dengan perasaan yang semakin tidak bersemangat. Kehilangannya akan hubungan dengan Igor menambah beban emosional yang dirasakannya setiap hari. Suatu hari ketika sedang berada tidak jauh dari tempat kerjanya, Pina secara tidak sengaja melihat Igor sedang berolahraga bersama temannya. Melihat Igor kembali membuat hati Pina berbunga-bunga, merasa senang karena akhirnya ia bisa melihat pria yang dirindukannya. Setelah selesai berolahraga, Igor tampak bersantai sejenak menikmati waktu istirahatnya. Melihat kesempatan itu, Pina segera mengambil ponselnya dan mencoba menelpon Igor, berharap bisa berbicara dengannya dan mungkin mengatur pertemuan.
Namun panggilannya tidak dijawab oleh Igor. Pina memutuskan untuk tetap bersikap positif dan mencari cara lain untuk berkomunikasi dengan Igor. Dalam benaknya, ia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja dan masih berharap ada peluang untuk memperbaiki hubungan mereka yang sempat terputus. Suatu hari, Lorenzo mendatangi Pina dengan wajah cemas, mengabarkan bahwa mobil-mobilan kesayangannya hilang terjatuh di suatu tempat. Pina segera berusaha mencarinya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Saat mereka pulang, Lorenzo meminta dibuatkan pancake, tetapi kemudian tidak menghabiskannya. Perilaku Lorenzo yang seperti ini membuat Pina kesal dan ia mulai menunjukkan amarahnya kepada sang anak. Namun seiring waktu, Pina mulai menyadari bahwa kemarahannya tidaklah bermanfaat karena Lorenzo masih terlalu kecil untuk mengerti. Kesadaran ini datang ketika ia melihat perubahan pada Lorenzo. Anak itu mulai terlihat cemberut dan tampak takut. Pina merasa bersalah karena sikapnya mulai menyebabkan trauma pada Lorenzo. Meskipun begitu, Pina sangat tidak ingin Lorenzo membenci dirinya. Setelah menyelesaikan kostum singa untuk festival sekolah, Pina melihat perubahan pada Lorenzo. Ketika Lorenzo mengenakan kostum buatan ibunya, wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan. Pina merasa lega melihat Lorenzo begitu senang dan bangga dengan kostum singanya. Momen itu mengingatkan Pina bahwa kasih sayang dan perhatian jauh lebih penting daripada kemarahan yang tidak produktif. Beberapa hari kemudian, Lorenzo mengenakan kostum singa buatan ibunya. Namun sayangnya, ia tidak pergi ke festival tersebut karena harus pergi bersama ayahnya untuk sementara waktu. Hal ini membuat Pina merasa sedih dan berat hati. Sebelum Lorenzo berangkat, Pina meminta mantan suaminya untuk menjaga dan merawat Lorenzo dengan baik selama mereka bersama. Setelah Lorenzo pergi bersama ayahnya, Pina kembali masuk ke apartemen dengan perasaan hampa. Ia mencoba menikmati kesendiriannya dengan melepas semua atribut yang dikenakannya, mencari ketenangan dalam keheningan rumah yang kini sepi. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba Igor datang. Kedatangannya pun memberi kejutan manis bagi Pina. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang sudah lama mereka impikan. Tanpa ada siapapun yang mengganggu, mereka merasa bebas untuk melakukan kegiatan berkebun mereka. Mereka sangat menikmati momen itu dengan penuh gairah dan kebebasan tanpa perlu khawatir akan gangguan dari siapapun. Kebersamaan itu memberi Pina harapan baru. Ia menyadari bahwa ia bisa menemukan kebahagiaan. Pina bertekad untuk terus mencari kebahagiaan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Lorenzo, memastikan bahwa mereka bisa menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Dan film pun selesai.